Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Nugraha Arif Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertemakan perkembangan kepribadian peserta didik untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pertumbuhan perkembangan peserta didik dengan dosen Ibu Yunita Lasmana MPD. Pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi kepribadian, merupakan kecenderungan psikologis seorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Pengertian kepribadian dari beberapa sudut pandang. Untuk yang pertama, pengertian kepribadian menurut pengertian sehari-hari. Yang kedua, pengertian kepribadian menurut psikologi. Yang ketiga, pengertian kepribadian menurut para ahli. Oke, kita bahas untuk yang pertama. Pengertian kepribadian menurut pengertian sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, kepribadian juga bisa diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang. Seperti pada orang yang sangat pemalu, dipakai sebutan kepribadian pemalu. Kepada orang yang supel diberikan sebutan kepribadian supel. Serta kepada orang yang pelin-pelan, penakut, dan semacamnya diberikan sebutan tidak punya kepribadian. Pengertian kepribadian menurut psikologi. Dari sisi psikologi, Gordon Allport mengatakan bahwa kepribadian untuk suatu organisasi dalam kurung berbagai aspek psikis dan fisik yang juga merupakan struktur dan sekaligus proses. Jadi kepribadian ialah suatu yang dapat berubah secara khusus. Allport mengatakan kepribadian secara teratur tumbuh dan juga mengalami perubahan. Pengertian kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, Ginger. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksikan dengan serangkaian instruksi. NAW atau NAW Bauer. Kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Caber, kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Theodore R. Newcombe, kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Yang pertama adalah karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai atau benar, salah, baik, buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua adalah temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis dan fisiologis. Yang ketiga, traits atau sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Yang keempat, type attribute atau ciri, mirip dengan sifat namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Habit atau kebiasaan merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Penilaian kepribadian. Kepribadian yang sehat. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam diri sendiri secara realistik. Bisa menilai diri sendiri apa adanya terhadap kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua, bisa menilai situasi secara realistik dan juga dapat menghadapi segala keadaan dalam kehidupan yang dialaminya secara realistik dan bisa menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang begitu sempurna. Untuk yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, bisa menilai keberhasilan yang didapat dan mereaksikannya secara rasional,
tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority kompleks jika jika mendapat prestasi yang tinggi atau kesuksesan dalam hidup. Yang keempat, dapat menerima tanggung jawab. Dia memiliki keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah dalam kehidupan yang dialaminya. Yang kelima, kemandirian. Mempunyai sifat mandiri terhadap cara berpikir, bertindak, memiliki kemampuan mengambil keputusan, mengarahkan, mengembangkan diri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan untuk kepribadian yang tidak sehat, yang pertama adalah mudah marah atau tersinggung, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang kedua, sering merasa tertekan atau stres atau depresi. Yang ketiga, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. Yang keempat, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. Yang kelima ada kebiasaan berbohong. Keenam, hiperaktif. Ketujuh, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Yang delapan, senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.